Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Putri Mardianti dari kelas MN21E. Pertama-tama di sini saya akan mempresentasikan tentang peran, sejarah, dan tujuan akuntansi manajemen. Pertama-tama di sini kan kita bakal ngebahas tentang akuntansi manajemen ya. Apa sih akuntansi manajemen itu? Akuntansi manajemen merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang memberikan informasi keuangan kepada pihak internal suatu entitas dalam sebuah pengambilan keputusan. Slide selanjutnya terdapat sejarah singkat akuntansi manajemen, yang dimana pada abad ke-20 itu prosedur perhitungan biaya produksi dan akuntansi manajemen dikembangkan antara tahun 1880 sampai 1925. Lalu pada tahun 1950 dan 1960 dilakukannya berbagai usaha untuk meningkatkan kegunaan manajerial dari sistem biaya konvensional tersebut. Selanjutnya, praktik-praktik akuntansi manajemen tradisional sudah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan manajerial pada tahun 1980 dan 1990. Sistem akuntansi manajemen ini dinyatakan telah usang dan tidak berguna. Slide selanjutnya terdapat akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Perlu kita ketahui apa sih hubungan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Dalam praktiknya yaitu sangat erat dikarenakan data yang diproses menghasilkan sebuah informasi yang diperlukan dan bermanfaat bagi pihak eksternal maupun internal. Sedangkan akuntansi keuangan memberikan informasi yang berupa laporan keuangan kepada pihak eksternal. Lalu, akuntansi manajemen memberikan informasi yang seluas-luasnya dan seluas-luasnya bagi para manajer dan tidak akan terikat kepada prinsip penyusunan laporan keuangan yang baku. Selanjutnya terdapat sistem informasi akuntansi manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen merupakan sebuah sistem informasi yang menghasilkan keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dan memprosesnya untuk mencapai tujuan khusus manajemen. Lalu, tujuan utama sistem akuntansi manajemen yang pertama, penyediaan informasi untuk menghitung biaya jasa dan produk serta tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. Yang kedua, penyediaan informasi dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Yang terakhir, penyediaan informasi dalam mengambil keputusan. Selanjutnya terdapat peran akuntansi manajemen, yang dimana salah satu peran pendukung dalam suatu organisasi adalah peranan akuntansi manajemen. Seorang akuntansi manajemen akan bertanggung jawab membantu orang-orang untuk melaksanakan tujuan dasar dari suatu organisasi. Lalu, apa saja sih peran akuntansi manajemen dalam sebuah organisasi atau perusahaan? Yang pertama, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan bagi manajer. Yang kedua, membantu manajer dalam mengendalikan operasi perusahaan. Yang ketiga, memotivasi semua sumber daya manusia dalam perusahaan untuk mencapai tujuannya. Yang terakhir, mengukur kinerja departemen dan pemimpin dalam organisasi perusahaan. Dalam melaksanakan perannya, seorang akuntansi manajemen harus meningkatkan pengetahuan dan profesinya sehingga metode-metode yang diterapkan dalam perusahaan harus up to date. Slide selanjutnya terdapat tujuan dan fungsi akuntansi manajemen. Menyajikan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen perusahaan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan atau pengambilan keputusan merupakan tujuan dari akuntansi manajemen. Selain memiliki tujuan, akuntansi manajemen juga memiliki fungsi antara lain yang pertama sebagai alat analisis dalam pengambilan keputusan, yang dimana sebuah keputusan diambil dengan baik dan benar apabila seluruh data dalam perusahaan, baik data kualitatif ataupun kuantitatif, dianalisa terlebih dahulu, terutama pada data yang berhubungan dengan strategi kepemimpinan. Yang kedua, terdapat sumber data dan informasi keuangan yang relevan kepada pihak internal maupun eksternal. Tersedianya sumber informasi keuangan yang valid dari suatu perusahaan akan menghasilkan sumber data yang dipakai dalam perencanaan anggaran dan kegiatan perusahaan di masa yang
Yang ketiga, sebagai sumber data informasi dalam pertanggungjawaban tingkat manajemen. Tanggung jawab masing-masing departemen dalam perusahaan adalah sama sesuai dengan opsi pekerjaan masing-masing. Yang keempat, koordinasi berbagai kegiatan perusahaan. Setiap aktivitas yang terjadi dalam perusahaan berjalan secara terpisah. Yang kelima, sebagai arsip audit. Segala bentuk transaksi keuangan sewaktu-waktu akan dibutuhkan oleh pihak terkait dalam proses audit. Yang terakhir, mengukur dan mengawasi kinerja perusahaan. Pada dasarnya, tugas dari manajemen adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang terjadi dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu tren dalam akuntansi manajemen, yang dimana pada tahun 1925 biaya persediaan adalah prosedur akuntansi manajemen dalam pelaporan eksternal, yang kemudian pada tahun 1950 sampai 1960 dilakukannya peningkatan dengan berbagai usaha secara manajerial dari sistem biaya tradisional. Beberapa praktik bisnis yang perlu dirubah dalam akuntansi manajemen adalah yang pertama, orientasi pelanggan, yang dimana orientasi pelanggan ini merupakan perbedaan antara apa yang diperoleh pelanggan, yaitu kepuasan pelanggan, dengan apa yang diperoleh pelanggan, yaitu kepuasan pelanggan dengan adanya yang diserahkan oleh pelanggan, pengorbanan pelanggan. Yang kedua, perspektif lintas fungsional, yang dimana cara pandang manajemen ini tidak lagi melihat proses penambahan nilai yang terjadi di suatu fungsi. Yang ketiga yaitu persaingan global, di mana produktivitas dan kualitas merupakan dua kunci utama dalam persaingan global. Dengan adanya persaingan global, kebutuhan akan informasi akuntansi manajemen akan menjadi lebih baik. Yang keempat, manajemen mutu total, yaitu singkatannya TQM, yang dimana pendekatan ini menuntut perusahaan menciptakan lingkungan yang memungkinkan produk yang sempurna tanpa cacat dan dapat dihasilkan. Yang kelima, waktu sebagai unsur kompetitif. Pada tahap rantai nilai ini, waktu merupakan unsur penting. Suatu perusahaan yang berskala internasional mampu mengurangi waktu yang digunakan dalam memperoleh pangsa pasar dengan cara mempersingkat siklus desain, implementasi, dan produksi. Yang keenam, kemajuan dalam teknologi informasi, yaitu teknologi informasi dewasa ini berkembang sangat pesat. Yang ketujuh yaitu kemajuan lingkungan manufaktur, yang dimana kemajuan dalam teknologi informasi ini berdampak pada lingkungan permanufakturan. Selanjutnya, yang kedelapan yaitu pertumbuhan dan deregulasi dalam industri jasa, yang dimana terjadinya persaingan dalam industri jasa ini dikarenakan meningkatnya deregulasi dalam bidang jasa seperti jasa angkut udara, jasa keuangan, dan jasa telekomunikasi. Yang terakhir, manajemen berdasarkan aktivitas, yang dimana pendekatan ini pengelolaan terpadu dan bersistem yang memfokuskan perhatian manajemen terhadap aktivitas untuk meningkatkan nilai pelanggan dan laba yang ingin dicapai. Terakhir yaitu kesimpulan. Prosedur perhitungan biaya produksi nilai mulai dikembangkan antara tahun 1880 dan 1975. Kemudian pada tahun 1950 sampai 1960 dilakukan peningkatan kegunaan manajerial dari sistem biaya konvensional. Pada tahun 1989 sampai 1999, praktik-praktik akuntansi manajemen tradisional yang tidak berguna. Untuk itu dilakukannya berbagai upaya untuk mengembangkan sistem manajemen baru berdasarkan kebutuhan lingkungan ekonomi saat ini. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen memiliki beberapa perbedaan. Informasi yang berisi laporan keuangan dalam akuntansi keuangan ditujukan bagi pihak eksternal, sedangkan akuntansi manajemen memberikan informasi kepada pihak internal perusahaan. Akuntansi manajemen juga memberikan informasi yang lebih rinci. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan saya yang tidak jelas atau kecepatan saat saya menjelaskan presentasi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.